Assalamualaikum, selamat datang anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat bukan? Sekarang anak-anak kelas 5 akan belajar bersama Bu Dewi ya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Tentang apa yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, di pembelajaran hari ini nanti kalian akan membandingkan fungsi organ pernapasan pada hewan, kemudian menyajikan bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Selain itu nanti kalian akan mengidentifikasi informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Selain itu juga menyajikan informasi terkait teks Dayu dan ikan mas dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan. Dan ini nanti proses bentuknya seperti kelompok ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti anak-anak dengan memperhatikan video tentang organ-organ pernapasan hewan, nanti kalian diharapkan mampu membandingkan organ pernapasan pada hewan. Kemudian kalian nanti berdiskusi dan dalam kelompok itu nanti kalian mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Setelah itu nanti akan ada teks PowerPoint di layar. Nanti diharapkan kalian mampu menuliskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Nah, secara berkelompok nanti kalian akan berdiskusi tentang teks bacaan dan diharapkan nanti kalian mampu menyajikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pertanyaan dari Bu Dewi, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di samping? Apa saja coba? Iya, ada kambing, sapi, manusia, apalagi? Bebek, angsa, ayam, kemudian ada tumbuhan, ya. Lalu apa saja perbedaan makhluk hidup pada gambar itu? Coba perhatikan. Tadi kan ada kambing, ayam, bebek, manusia, sapi. Perbedaannya apa? Siapa yang tahu? Oke. Perbedaannya kalau sapi berkaki 4, kambing berkaki 4, ayam berkaki 2, manusia berkaki 2. Kira-kira apa pula persamaannya dari makhluk-makhluk yang ada, makhluk hidup yang ada di gambar itu? Sama-sama makan ya? Sama-sama makan, sama-sama bisa berjalan, dan sama-sama bernapas menggunakan apa? Oksigen. Lalu apakah semua makhluk hidup membutuhkan oksigen? Kira-kira membutuhkan tidak? Makhluk hidup itu perlu bernapas tidak? Perlu ya? Berarti semua makhluk hidup pasti membutuhkan oksigen. Kira-kira bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Diapakan? Apa dicium? Apa dimakan? Iya. Pengambilan oksigen oleh makhluk hidup yaitu dengan cara dihirup. Ya, dihirup. Kira-kira apa saja ya yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen itu terjaga? Apa coba? Iya, tentunya dengan menjaga lingkungan.
Kemudian menjaga kelestarian alam. Contohnya seperti apa? Menanam tumbuhan. Karena mengapa? Tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Sekarang akan Bu Dewi bentuk kelompok. Ya. Nanti Bu Dewi beri waktu untuk kalian membaca bacaan di bawah ini dengan judul Dayu dan Ikan Hias. Oke. Ya. Ayo sekarang kita baca. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Setelah kalian membaca bacaan di atas, coba perhatikanlah peta pikiran di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Yang pertama, coba perhatikan ya. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara Dayu? Coba ya, ditulis di kertas tulis ya, di LKPD yang Bu Dewi bagikan. Sudah belum? Yang kedua, di mana ikan hias itu dipiara? Ya, di mana? Yuk. Yang ketiga, siapa yang memelihara ikan hias? Siapa? Yang keempat, kapan ikan hias itu diberi makan? Oke. Dilanjutkan yang nomor 5. Kapan akuarium itu dibersihkan? Kemudian, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ayo, Bude kasih waktu. Oke, udah ya. Lanjut. Nah, tadi kalian sudah mengetahui bahwa semua makhluk hidup itu memerlukan oksigen. Dengan cara apa? Bernafas. Nah, hari ini nanti kalian akan belajar tentang apa? Pernapasan pada hewan. Hewan itu ada banyak ya, macam-macam ya. Ada burung, kemudian mamalia, ada ikan, ada reptil, ada amfibi, ya.
Sekarang kita akan lanjut pada cacing. Perhatikan. Ini adalah sistem pernapasan pada cacing. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulit. Ya, dari kulitnya itu cacing tanah bukan lewat mulut tetapi lewat permukaan kulit. Lalu bagaimana Bu Dewi? Kok bisa? Nah, kulit cacing itu selalu basah dan berlendir. Mengapa? Karena untuk memudahkan proses penyerapan oksigen. Seperti itu. Lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah di bawah permukaan kulit cacing itu terdapat pembuluh darah. Pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, ya, oksigen itu akan diikat oleh darah. Nah, darah cacing mengandung hemoglobin yang mampu mengikat oksigen. Oksigen ini kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, zat sisa pembakaran di dalam tubuh yang berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan juga dari tubuh melalui permukaan kulit. Nah, pembuluh udara itu namanya kapiler, seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjut ke serangga. Perhatikan. Nah, alat pernapasan serangga yaitu trakea. Trakea ini adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, percabangan trakea itu disebut trakeola. Trakea ini bertugas untuk apa? Mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Lalu bagaimana udara itu memasuki tubuhnya serangga ini? Yaitu udara memasuki trakea, ya, itu melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh. Jadi di serangga itu kulitnya itu di permukaannya banyak pori-pori kecil. Nah, pori-pori kecil itu yang disebut dengan spirakel. Ya. Kemudian nanti dari spirakel ini oksigen akan dibawa ke pembuluh udara, dialirkan ke seluruh tubuh, dan kemudian sisa dari pembakaran oksigen itu, yaitu karbon dioksida, dibawa lagi ke trakeola dan dikeluarkan melalui spirakel dan dikeluarkan. Seperti itu. Kita lanjut ya. Sekarang ikan. Ikan bernapas melalui insang. Insang ikan berbentuk lebaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang dilindungi oleh selaput tutup insang yang disebut operkulum. Nah, pada insang ini terdapat pembuluh darah. Ya. Nah, pembuluh udara ini yang berfungsi mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Ternyata insang selain untuk bernapas, itu juga berfungsi untuk sebagai alat penyaring makanan dan alat pengeluaran garam. Lalu bagaimana cara kerjanya insang? Untuk memperoleh oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama seperti pompa isap air itu, jadi bareng-bareng, ya, bareng-bareng bekerja sama. Nanti secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang.
pada saat mulut terbuka dan dinding mulut mengembang itu, air terisap masuk. Hop. Kemudian rongga mulut menyempit dan mulut secara otomatis menutup. Secara bersamaan itu pula tutup insang terbuka. Akibatnya apa? Air keluar dari mulut dan melewati insang. Nah, pada saat air melewati insang itu, oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida sekaligus dikeluarkan. Nah, ini seperti ini cara kerja insang. Ya, perhatikan, ini gambar mulut ya. Gambar mulut, dan yang merah itu gambar insang. Yang berwarna anak panah biru itu adalah air masuk ya. Jadi pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Akhirnya air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya. Setelah air masuk, mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Ya. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Nah, seperti itu. Jadi air masuk lewat mulut, dikeluarkan lewat insang. Sekarang kita ke kata. Kata itu merupakan hewan amfibi yang hidup di darat dan di air. Saat masih kecebong, kata hidup di air dan bernapas dengan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung pembuluh darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam dan akan menyusut seiring berfungsinya paru-paru dan katak muda. Katak muda tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Nah, di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler. Kapiler itu pembuluh darah. Di dalam gelembung udara, oksigen akan diserap dan karbon dioksida akan dikeluarkan. Mengapa permukaan kulit katak selalu basah? Karena agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Kita lagi ya. Reptil. Hewan yang termasuk reptil antara lain ular, kadak, cicak, buaya, dan biawak. Reptil itu bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke dalam tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Kalau paru-paru reptil sederhana, itu dengan beberapa lipatan dinding. Sedangkan paru-paru kadal dan buaya itu lebih kompleks. Tentunya dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Satu lagi, pada buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam, sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Kita lanjutkan dengan aves. Aves itu burung. Burung itu bernapas dengan menggunakan sepasang paru-paru. Ya, paru-paru terletak di dalam rongga dada. Jadi udara masuk ke lubang hidung, kemudian melewati pembuluh darah atau trakea dan paru-paru dan menuju paru-paru dan kantong udara. Jadi sebenarnya burung itu mempunyai dua alat untuk bernapas ya, paru-paru dan kantong udara. Mengapa? Pada saat tidak terbang, burung itu bernapas menggunakan paru-paru. Pada saat tidak terbang, burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Nah, pada saat terbang,
burung itu tidak menghirup udara. Lalu bagaimana dia bernapas? Nah, udara itu tadi dihembuskan dari kantong udara, kemudian dibawa ke paru-paru. Ternyata kantong udara ini berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Selain itu, kantong udara itu berfungsi untuk membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh dan memperkeras suara. Ya, jadi pada saat terbang, burung itu bernapas menggunakan kantong udara. Sekarang mamalia. Perhatikan ya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat tentunya hewan atau makhluk hidup yang hidup di darat. Sedangkan mamalia air itu hidup di air. Mamalia darat atau mamalia darat dan air itu bernapas menggunakan paru-paru. Walaupun di darat dan di air, tetap bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia darat misalnya apa saja? Kambing, sapi, kerbau, kuda, ayam. Ya. Mamalia air misalnya apa? Paus, duyung, lumba-lumba. Lalu bagaimana cara kerjanya? Nanti udara itu akan masuk lewat hidung, kemudian melewati tenggorokan akan dibawa ke paru-paru. Sedangkan pada mamalia air ada yang istimewa. Hidungnya dilengkapi oleh katup. Katup itu ya alat penutup untuk hidung. Nah, pada saat menyelam, mamalia air ini katupnya akan menutup hidung. Sebaliknya, nanti saat mamalia air muncul ke permukaan, saat itulah mamalia air akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi di dalam air, mamalia air ini tidak bernapas. Paham sampai di sini anak-anak? Oke, lanjut ya. Nah, nanti anak-anak akan diberi tugas yaitu secara berkelompok. Ya. Nanti akan pilih dari setiap kelompok itu akan Dewi undi. Ada yang membuat untuk apa? Membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Ada cacing tanah, ikan, serangga, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Ya. Nanti setelah kalian membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan, nanti kalian akan mempresentasikan. Salah satu, setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya atau menyajikannya. Paham ya? Oke. Sekarang, setelah tadi Bu Dewi menerangkan banyak hal di depan, coba tuliskan apa saja yang telah kalian pelajari hari ini. Ya, apa saja coba? Tadi ada tentang bacaan apa? Dayu dan ikan hias. Kemudian tentang apa? Sistem pernapasan pada hewan. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Nah, coba apa saja? Ya, nanti dikumpulkan ya. Nah, sekian anak pembelajaran hari ini. Semoga hari ini menyenangkan ya, dan tentunya akan menambah wawasan pengetahuan kalian tentang apa? Makhluk hidup. Tentunya dengan ini nanti diharapkan kalian bisa menjaga kelestarian lingkungan alam, karena ada ketergantungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Terima kasih anak-anak. Selamat bertugas, jangan lupa tugasnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.